Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku di Sevia Panja Channel. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang sesuatu hal yang udah familiar banget ada di sekitar kita, bahkan ada di kehidupan kita. Siapa sih yang nggak tahu tentang bullying? Pasti kalian semua tahu dong bullying itu apa. Nah, bullying itu sendiri ada berbagai macam. Ada bullying secara fisik, ada bullying secara verbal, ada bullying secara mental, dan juga ada cyberbullying. Untuk penjelasannya aku bakal jelasin di sini ya. Nah, di sini aku tuh mau cerita tentang pengalaman aku. Jadi waktu SD dulu aku tuh pernah yang namanya dibully sampai mau pindah sekolah. Wah, ngebulinya kayak apa tuh ya? Dan aku juga mau kasih tips gimana sih caranya buat menghadapi bullying itu sendiri. Jadi tetap stay tune ya guys. Jadi dulu waktu SD aku pernah dibully sama teman aku. Dia itu cowok cuma satu orang. Tapi dia itu ngebulinya itu dengan cara ngajak teman-teman dia yang lain gitu. Jadi kayak dia and the gang terus ngebully aku gitu. Terus dia bilang ke teman-temannya, kalau kamu nggak mau aku ajak buat ngebully Sevia, kamu nggak bakalan aku temenin kayak gitu. Jadi pertama kali dia ngebully aku itu dengan alasan yang nggak masuk akal, tapi kalau diingat-ingat sekarang itu bikin ketawa dan lucu. Tapi kalau waktu dulu aku ngerasain ya jelasnya ya bener-bener greget banget gitu. Jadi kan gini ya, waktu SD dulu kan ada ya guru yang ngasih 3 lembar uang, terus nyuruh muridnya gini, siapa yang bisa mengerjakan ke depan bisa dapat uang itu, atau siapa yang bisa menghafalkan ini bisa dapat uang gitu pulangnya. Nah, salah satunya kan ya namanya juga anak SD ya, pasti excited banget gitu dong. Ya udahlah tuh belajar gitu, terus ngerjain cepet-cepetan gitu, 3 anak siapa yang bisa gitu, termasuk aku bener-bener excited dengan hal-hal seperti itu, karena nanti pulangnya dapat uang 5.000, 10.000 buat beli jajan, kan pasti nggak habis-habis ya. Zaman dulu uang segitu udah banyak banget gitu menurut aku. Nah, abis itu waktu pulang itu aku inget banget dia itu kayak yang ngolok-ngolok aku, terus ngata-ngatain aku gini, Kamu kayak gitu tuh emangnya nggak punya uang apa gimana sih? aku balesnya dengan hal yang cuek aja gitu. Aku cuman, apaan sih nih anak kayak gitu. Aku pikir kalau aku diem, aku cuek sama dia, aku pura-pura nggak denger atau apa, dia bakalan berhenti sampai di situ buat nggak ngebully aku lagi. Dan ternyata nggak sampai di situ guys. Ternyata dia itu bener-bener masih excited banget buat ngebully aku. Jadi dia itu cari-cari peluang, cari-cari kekurangan, cari-cari kesalahan aku, mana yang bisa dijadikan bahan buat ngebully aku gitu. Terus ada lagi yang lebih greget, nyebelin banget. Dulu itu kan sepeda adik aku rusak, ya kan rusak, terus aku pakai sepeda kakak aku. Sepeda ya udah nggak dipakai lama banget, udah sepedanya tuh udah jelek pakai banget, rongsokan lagi. Terus aku pakai dong. Nah, dia tahu itu langsung seneng banget gitu. Aku ingatnya dia seneng banget dengan cara ya ampun ngebully aku dan ngata-ngatain sepeda aku. Sepeda aku yang kayak diikat di pohon mangga gitu juga. Tapi ternyata ya saat aku coba buat pakai sepeda itu agak lama, sebenarnya cuman pengen tahu aja sih ekspresi dia. Terus dia masih tetap ngebully aku apa enggak sih, dia masih udah bosen apa enggak buat ngebully aku gitu ya. Aku pakai aja tuh sepeda itu, ternyata dia makin menjadi-jadi. Jadi dia bela-belain berangkat paling pagi di sekolah, nggak tahu dia buka gerbang atau gimana, nggak tahu. Dia nungguin aku di depan gerbang. Abis itu dia kayak yang aku lewat gini, sepeda jelek, terus ngajak teman-teman yang lainnya buat ngata-ngatain gitu. Dan sampai di situ aku kayak yang apa ya, rasa capek aja gitu. Ya ampun, ini anak kayak nggak ada bosen-bosennya buat ngebully aku, padahal aku tuh udah berusaha yang walaupun lewat di depan dia aku nggak ngerasa yang kayak terbully tuh, nggak. Aku padahal loh itu
tapi itu semua nggak ngefek buat dia. Dan pada akhirnya itu udah lumayan lama, aku cerita ke ibu aku cerita ke kakak aku cerita ke keluarga aku intinya. Dan sampai mereka ke sekolah terus bilang ke guru aku, dan mereka bilang bahwa kalau anak itu masih kayak gitu sama aku bakalan pindah sekolah gitu, kata ibu aku. Padahal aku nggak pernah bilang kayak gitu, tapi beliau bilang kayak gitu ke guru aku sama kepala sekolah gitu. Akhirnya pada zaman dahulu itu namanya disidang gitu, ditaruh di dalam satu ruangan, terus nggak tahu dimarah-marahin apa dinasehati, nggak tahu gimana, sampai akhirnya keluar dari ruangan itu dia minta maaf sama aku gitu. Nah, belajar dari pengalaman aku tadi, aku tuh di sini mau kasih tips gimana sih cara menghadapi bullying itu sendiri. Nah, tips yang pertama adalah bersikap bodo amat. Bodo amat di sini tuh artinya adalah cuek gitu. Jadi mau dia itu ngebully kalian, ngata-ngatain kalian, sebisa mungkin kalian itu jangan terpancing, tapi kalian itu cuek aja gitu. Anggap aja yang ngomong nggak ada gitu aja lah, anggap aja angin gitu. Cara yang kedua adalah jangan tunjukkan sisi lemah. Jadi kalau misalnya kalian itu dibully, kalian jangan menunjukkan wajah yang emosi, yang marah-marah, yang nangis, sampai nangis di depan mereka. Itu jangan ya, jangan sampai menunjukkan sisi lemah kalian. Karena apa? Karena kalau kalian menunjukkan sisi lemah kalian nangis, kalian marah di depan mereka itu bakalan tambah seneng banget. Mereka bakalan excited banget buat ngebully kalian di kemudian hari selanjutnya, bakalan terus dibully. Karena si pelaku bullying itu ngerasa bahwa wah, ini bullying aku berhasil nih, aku seneng banget nih, yaudah deh besok aku bully lagi, kayak gitu. Jadi pemikiran mereka itu kayak gitu guys. Cara yang ketiga adalah jangan minder. Jadi ada ya beberapa anak yang saat dibully dia itu ngerasa minder, terus pas lewat di depan yang si tukang bully, si pembuli itu, terus jadi yang nunduk, terus nggak berani melihat atau menatap mata ya pembuli itu, jadi kayak gitu. Alhasil membuat si pembuli itu jadi tambah seneng gitu. Akhirnya berhasil nih aku ngebully dia jadi minder, dia jadi takut ke aku gitu. Jangan sampai kalian itu minder. Jadi kalian itu harus tetap tegas dalam artian misalnya kalian lewat di depan mereka, itu ya tetap kalian lihat aja mata mereka, kalian jalan biasa. Terus kalau kalian jalan itu jangan yang kayak gini tuh, jangan, itu tetap santai aja, jalan gitu aja. Jadi nggak usah takut sama mereka. Karena kalau dipikir-pikir ya, si korban bullying itu, mau kalian itu anak paling pintar di kelas, mau kalian itu anak paling populer di sekolah, mau kalian itu anak yang paling baik atau apapun, atau pendiam atau apalah itu, besar kemungkinan masih bisa dibully. Jadi yang salah itu tetap pelaku bulinya, karena dia melakukan sebuah hal yang salah, dia menyenangkan dirinya sendiri dengan cara membuli orang lain. Itu salah banget ya. Cara yang selanjutnya atau yang keempat adalah dengan cara cerita ke orang tua atau keluarga, terus lapor ke guru ataupun ke kepala sekolah ataupun ke BK atau pihak yang berwajib. Jadi itu menurut aku adalah cara yang terakhir ya. Kalau emang bullying itu udah nggak bisa diatasi lagi dengan kalian sendiri, kalian tuh wajib banget lapor. Karena dengan cara lapor mungkin orang di sekitar kalian bisa membantu kalian dengan cara memarahi atau menasehati atau menghukum si pelaku bullying itu sendiri gitu. Dan buat kalian yang mungkin jadi saksi atau melihat kasus bullying di depan kalian, entah itu bullying secara verbal, fisik atau apapun itu, kalian bisa nasihati si pelaku pembuli itu secara baik-baik. Kalau enggak emang udah yang keterlaluan banget, udah bullying yang fisik kayak gitu, itu kalian wajib banget lapor ke pihak yang berwajib kayak gitu. Nah guys, itu tadi adalah cerita tentang pengalaman aku menghadapi bullying dulu, dan semoga cerita dan juga tips tadi bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian wajib banget klik tombol subscribe karena itu gampang banget
Dan jangan lupa buat like dan komen serta nantikan video-video selanjutnya dari aku. Dadah.